Oh yeah, apa kabarnya nih, Brada Insista? Di penghujung tahun semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja dan semoga semuanya dalam keadaan fine aja, baik-baik saja. Nah, kali ini kita ada di channel Encyclomedy. Di channel Encyclomedy ini kita bahasin tentang sejarah, budaya, sosial, kesehatan, dan banyak lagi ilmu-ilmu yang wow gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin tentang wow, nggak wow banget sih. Nah, cuman kadang-kadang kita kan lupa nih. Kita udah tahu ilmunya, kita udah ngerti ilmunya. Tapi kadang-kadang kita lupa, apa salahnya sih kita ingetin lagi di Encyclomedy kali ini. Kita belajar bareng, inget-inget bareng sambil ketawa-ketawa bareng. Iya Brada Insista, kali ini saya akan bahasin tentang 10 tradisi merayakan tahun baru di Indonesia, tahun baru. Nah, jadi ada 10 tradisi ya. Cuman kadang-kadang kalau kita ngomongin tradisi, itu tradisi adalah kegiatan atau aktivitas atau apapun yang dilakukan secara turun-menurun. Itu tradisi. Namanya tradisi. Nah, kali ini kayaknya di tahun sekarang ini memang pemerintah nggak membolehin ya kita ada acara di tahun baru. Nggak bolehin. Karena ini kita harus juga menjaga-jaga kesehatan, ya kan? Nah, apalagi di masa pandemi ini pasti tidak dibolehin. Kemarin udah ada aturannya, tidak boleh ada perayaan tahun baru. Cuman apa salahnya sih kalau kita ngobrol-ngobrolin tentang tradisi tahun baru yang pernah ada? Siapa tahu next setelah selesai pandemi, tahun-tahun yang akan datang kita ulangin lagi tradisi ini. Nah, pertama adalah meniup trompet. Nah, mesti ingat. Ingat kan? Meniup trompet. Jadi, ketika malam pergantian tahun baru, semua orang turut merayakan akan berkumpul di satu titik di pusat kota. Kayak misalnya di alun-alun. Terus misalnya pokoknya di pusat kota lah, di tempat jalan-jalan protokol, di tempat-tempat tengah-tengah kota. Itu mereka berkumpul sambil meniup trompet. Itu akan menjadi meriah dan akan menjadi rame. Nah, seperti trompet biasa ya, jenis-jenisnya trompet itu macam-macam. Ada kayak trompet naga, trompet ular, trompet monyet. Ada yang jenis tegon, ada yang tegon dan topinya, topi yang lancip itu loh, topi yang lancip. Terus ada yang berbentuk burung, udang, udah macam-macam dah. Ada yang bentuk trompet-trompet plastik. Wah. Teto jalan bareng gitu ya. Dia ngumpul di tampil satu titik pasti rame banget. Ingat kan? Tahun baru pasti meniup trompet. Nah, yang kedua nih, pesta kembang api. Pesta kembang api yang datang kembang desa. Apa sih? Kembang api sama kembang desa beda. Apalagi sama kembang Jepun. Kembang Jepun itu nama kota. Apalagi pasar kembang. Loh, pasar kembang sini aja. Bukan. Jadi ada pesta kembang api. Tidak hanya meniup trompet, pesta kembang api juga momen yang paling ditunggu-tunggu dalam pergantian tahun. Kembang api yang berwarna-warni yang berbentuk pijar api akan diluncurkan di angkasa tepat pukul 00.00. Biasanya begitu. Jadi untuk memperingati ini loh pergantian tahun, yes, kembang meriah banget gitu ya. Itu pas pada pukul 00.00 dan itu adalah pergantian tahun. Ya kan? Nah, kemudian yang setelah pesta kembang api, yang ketiga adalah berkumpul bersama keluarga. Ini kalau ngomongin pergantian tahun, biasanya momen ini yang ditunggu-tunggu oleh keluarga ya. Keluarga yang pisah dari anggota keluarga yang lainnya. Misalnya pas di tahun baru rek, aku tak pulang kampung atau mudik. Tahun baru rek, aku tak dulinin nanggone dulurku sing kono. Nah, seperti itu. Karena tahun baru biasanya ada libur panjang dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang bekerja di tempat lain atau yang terpisah dengan keluarga lainnya untuk berkumpul. Manfaatin itu. Berkumpul bersama keluarga. Yang keempat, bakar. Ngomongin bakar, wah, suka banget nih. Bakar apa ya? Bakar ban mungkin? Bukan. Atau bakar
Bakar apa ya? Apa sih? Jadi ya bakar-bakar ngumpul-ngumpul bersama. Biasanya gini, kalau ngomongin bakar-bakar biasanya nggak hanya keluarga aja. Kadang-kadang orang kampung, orang yang di satu RT gitu, satu RT atau satu RW itu ngumpul bareng di jalan RW itu, di jalan atau di jalan RT itu ngumpul bareng terus ajak bakar-bakar. Biasanya bakar jagung, bakar daging, bakar ayam, bakar udah macam-macam yang bisa dimakan bareng-bareng itu untuk memperingati pergantian tahun. Jadi nggak keluar kemana-mana, yaudah di kampung itu aja sambil ada musik-musiknya, setelin musik-musik apa, sambil guyon-guyon sama tetangga, sambil guyon-guyon sama orang-orang yang ada di sekeliling kita, guyup gitu ya, ngumpul bareng sama tetangga, ngumpul bareng sama satu RT, bakar-bakar bareng, itu enaknya minta ampun. Aku pernah ngelakuin itu, keren gitu ya. Nah, setelah bakar-bakar ada yang namanya berkemah. Wow, kalau ngomongin berkemah ini para remaja yang biasanya manfaatin malam pergantian tahun untuk berkemah bersama teman-temannya. Baik itu teman sekolah, teman kuliah, teman-teman cangkruan, teman bermain. Wes kemah yuk, camping yuk. Di mana? Di bumi perkemahan sana loh. Di bumi perkemahan sini loh. Gitu ya. Karena bumi perkemahan di sini banyak. Jadi bumi perkemahan yang mana ya yang mau didatengin, ke gunung mana ya? Nah, biasanya begini, teman-teman kalau mau berangkat itu 1 hari atau 2 hari sebelum pergantian tahun mereka berangkat terus merayakan pergantian tahun di tempat atau di bumi perkemahan tersebut sambil bakar-bakar, sambil nyanyi-nyanyi, sambil apa aja, yang penting di situ mereka merayakan pergantian tahun. Nah, setelah berkemah yang keenam adalah liburan, karena jujur aja Desember merupakan bulan yang ditunggu-tunggu karena di bulan ini biasanya ada libur panjang, mulai dari libur Natal, libur Tahun Baru. Nah, libur panjang ini dimanfaatkan oleh para keluarga untuk mengisi waktu dengan liburan. Nah, liburan nggak harus jauh-jauh, misalnya liburan keluar kota, nggak perlu keluar kota kok, di dalam kota aja banyak sekali loh liburan. Misalnya liburan tempatnya ini, liburan di sini atau kesana. Itu loh, memanfaatkan waktu dengan liburan ini di pergantian tahun, biasanya begitu. Nah, yang ke-7 nih, banyak event konser. Tahun-tahun lalu banyak banget event-event konser, ya kan? Konser wong tukaran misalnya, konser wong padu, konser wong tukaran. Ya, enggak. Jadi dalam satu jalan aja itu sampai terjadi ada 6 ada 7 titik konser. Bayangin loh, sak jalan tok, misalkan di sini di Surabaya ini ada di jalan, misalnya di Jalan Panglima Sudirman, sepanjang itu ada beberapa titik konser. Cari siapa pasti sih? Rame dong, ya kan? Apalagi kalau itu rame, banyak konser, mending mereka berkumpul, muda-mudi berkumpul, lihat konser, nikmatin musik sambil menunggu pergantian tahun baru untuk lihat kembang api. Nah, kemudian yang ke-8 ini ada mondok harta. Baru denger kan? Sama. Jadi bagi orang Batak nih, dalam sukunya ada tradisi di mana setiap pergantian tahun baru, tepatnya pukul 12 malam ada yang namanya mondok harta. Ini menyampaikan kata gitu ya. Jadi di keluarga mondok harta ini merupakan acara ibadah bersama. Kemudian setelah selesai ibadah, anak yang paling kecil di keluarganya tersebut harus mengungkapkan isi hati selama setahun ke belakang. Seperti misalnya permintaan maaf, perubahan sikap, harapan, impian, tujuan ke tahun berikutnya. Kan? Nah, yang ke-9 nih, menyewa villa. Wow, tidak sedikit ya beberapa keluarga yang menyewa villa ketika malam pergantian tahun baru. Villa yang paling banyak disewa adalah di sekitaran mana gitu ya. Kalau di sini, di sana loh, di dekatnya kayak di daerah-daerah Tretes, tempat-tempat dingin, tempat-tempat tempat-tempat wisata, itu nyewa villa. Kayak villa. Ya biasanya orang-orang yang gitu tuh pakai jumper terus udah pakai topi topi yang nutup telinga itu, terus pakai jumper terus lengan panjang kan, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki yang tebel, pakai sepatu, terus ngadeg nang pinggir rembong. Angger ana wong lewat, villa teli.
Kalau filateli kan perangko lah, masa kita tidur di perangko, bukan ya. Nah, yang ke-10 nih, wah yang ke-10 ini hebat banget, tidur di rumah. Jadi tidak semua orang turut merayakan pergantian tahun baru ya, ada sebagian juga yang memilih untuk di dalam rumah aja wis turu wis kepegelen. Kadang-kadang orang-orang yang nggak kerja kayak bekerja kayak ini ya, kerja yang dia usaha sendiri, yang mandiri, itu kan biasanya di akhir tahun banyak sekali pekerjaan. Nah, mereka-mereka yang udah capek dalam pekerjaan siang harinya pasti malam capek juga dong, mau acara ya apa boleh buat tidur aja gitu ya. Oke brother and sister, itu tadi adalah 10 tradisi tahun baru yang ada di Indonesia. Nah, sebentar lagi tahun baru, brother and sister, cukup di rumah aja dan jaga kesehatan. Ingat, tahun ini kita tidak dibolehin untuk merayakan tahun baru. Mudah-mudahan tahun depan kita udah boleh. Oke brother and sister, sampai di sini aja dulu. Next ketemu lagi dengan saya di channel Encyclomedy. Oh yeah, brother and sister, see you next. Bye bye.